Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temaram. Kali ini seperti biasa saya sudah kedatangan seorang narasumber dan beliau ini seorang fotografer sekaligus pelukis. Dan punya apa beliau dan ingin menceritakan apa? Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung aja berkenalan dengan narasumber Kang Rohman. Sehat? Alhamdulillah. Samin amin. Alhamdulillah. Kang Rohman ini beliau ini sebagai fotografer ya. Dulunya Dulu. aktif gitu ya, Kang ya. Dan pelukis juga nih. Hobi itu sekedar Hobi. hobi. Ya, betul Kang. Apa dari kecil? Dari kecil sih. Dari Dari kecil. kecil Ya. ya. Oke, kita bincang-bincang sama Kang Rohman ini punya cerita apa beliau ini. Kang Rohman ini punya cerita pribadi atau Pribadi. Cerita lagi bujangan ya dulu. sempat bujangan juga? Sempet bujangan dulu. Awalnya seperti apa nih, Kang? Begini Kang. Dulu tuh saya sempat diajak main sama kawan saya ke suatu daerah lah, daerah Banjaran, masih daerah Bandung. Emang dulu lagi kecil saya nggak percaya yang kayak gituan sih. Maksudnya apa Ya. tuh yang kayak gitu? Pergaiban lah. Pergaiban. Betul, semacam itu. Padahal saya juga diajarkan kan di agama harus percaya yang seperti itu, karena saya selama hidup dari kecil sampai gede nggak pernah lah nemuin yang kayak gitu. Secara langsung. Jadi nggak percaya, sempet nggak percaya kayak gitu. Banyak Nah. lah orang yang nggak percaya tentang Betul. keadaan dua Betul, dunia ini ya. Betul. Seperti pribadi saya dulunya kayak gitu. Nah, saya waktu itu diajak sama kawan saya ke rumah temennya. Kebetulan satu profesi ya. Oke. Cuman dia kameramen, namanya OP. Men, kita main yuk ke Banjaran. Oke, kata saya, main suatu tempat. Nah, saat itu dijamu lah sama kawannya. Itu tepatnya kapan tuh waktunya? Itu sekitar berapa tahun ya? Sekitar hampir 20 tahun lah. 20 tahun ke belakang ya. Udah lama banget sih. 20 tahun masih mengenang gitu. Ya, masih mengenang. Ya sekitaran kurang lebih lah. Tujuannya emang diundang untuk main aja? Iya, diundang. Kebetulan temennya ngajak, ada sekedar semacam menjamu lah gitu. Terus ajak saya, oke, saya lagi nggak ada acara juga. Main lah ke Banjaran itu, rumahnya. Nah, saat itu kita ngobrol biasa di ruang tamu. Nah, istrinya sibuk di belakang masak. Emang ada acara? Ya, dibilang ada acara sih enggak, cuman ya mungkin dia ngejamu niatnya kan. Ada kedatangan tamu mungkin Ada seperti kedatangan biasa. tamu, betul. Mungkin tamunya ini agak spesial. Ya, bisa jadi mungkin. Bisa jadi. Nah, saat itu kita lagi sibuk ngobrol, biasa ngobrol. Saat itu cuma gitu. Kang Rohman yang diundang? Ya, yang diundang sih kawan saya. Saya juga sama yang punya rumahnya baru kenal, saat itu baru kenal. Saya cuma diajak doang sama kawan saya. Yuk kita main ke rumah kawan saya. Oke. Kita asik ngobrol di ruang tamu biasa. Nah, istrinya yang punya rumah, mungkin kan lagi nyiapin persiapan. Lagi asik-asik ngobrol kayak gitu, pintu terbuka. Di ruang tamu terbuka. Tiba-tiba ada kilatan sinar ya. Kaget saya. Sinar semacam bola api kayak gitu ya, yang seperti gambaran di kartun kayak gitu kan. Kayak Dragon Ball gitu. Kayak Dragon Ball. Kaget kan saya. Semacam api tapi gak kelihatan jelas gitu. Tapi dibilang gak jelas, jelas. Kelihatan sampai terangnya juga kelihatan. Malahan yang di luar yang pada nongkrong juga sempat ngelihat. Oh, berarti yang ngelihat bukan Kang Rohman Bukan saya aja, yang di luar juga ngelihat. Kaget, dikira orang kebakaran malah. Cuman kok kalau kebakaran
seterusnya kan nyala. Hmm. Kalau ini Tapi enggak yang cuman ada di sekilas. rumah itu ngelihat juga? Ngelihat jelas, kita kaget. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Masuk ke Heeh. dapur. Bola api itu masuk ke dapur. Dibilang bola api kan nggak kelihatan real jelas api kayak gimana Mhm. gitu ya, cuman sekilas aja kan. Sekelebat gitu ya? Sekelebat, betul. Masuk nah ke dapur, tiba-tiba yang di dapur menjerit. Saat Istrinya itu itu? istrinya itu menjerit. Udah nggak sadar diri pas kita lihat, wah udah di saat dia nggak sadar diri tiba-tiba semacam kerasukan kayak gitu. Di situ Mhm. kaget saya. Sampai bulu saya berdiri semua nih. Merinding ya? Merinding banget asli, gue yang tadinya nggak percaya yang kayak gituan, tiba-tiba mengingatkan lagi jadi Mhm. asli. Nah, diais lah sama suaminya. Dia bilangnya mama ya. "Ma, kenapa Ma? Kenapa Ma?" Tiba-tiba mungkin udah bukan dirinya lagi, dia udah kerasukan kayak gitu. Mhm. Dia minta apa, awalnya minta darah ayam hitam, terus minta kopi semacam kayak gitulah. Dia cuman melongok aja ngelihat kan realnya. Antara percaya dan Iya, tidak percaya mungkin? dan tidak, betul, Karena komen. sebelumnya kan nggak Sebelumnya percaya nggak juga? pernah, cuman lihat nonton kayak gitu Mmm. sering gitu kan, semacam rekayasa atau gimana. Mungkin setelah pribadi saya melihat sendiri di situ Mhm. saya timbul, "Oh iya ternyata ada yang kayak gitu." Soal sampai kerasukan kayak gitu, suaranya juga beda, beda banget. Bukan Beda, dia? iya, bukan dia yang awal saya kenalan gitu kan, Nah. sempat ngobrol dulu kan, pas ketemu, ngobrol suaranya bener-bener beda. Udah bukan seperti dia lah, dari tatapan matanya aja wah udah tajam banget. Mmm. Jadi auranya tuh beda, yang dulu saya sempet nantang yang kayak gimana sih yang gaib kayak gitu, Mhm. tapi setidaknya setelah udah lihat kayak gitu, jangankan lihat sosoknya, udah Mhm. masukin ke orangnya aja udah, waduh serem banget kata saya gitu kan. Mencekam ya? Iya, mencekam banget, matanya sampai kelihatan, ya mungkin dibilang emang jasadnya dia, Iya. tapi sorotan matanya itu beda, beda banget. Bukan Nah. yang saya kenal awal ketemu gitu kan, yang dikenal ini, minta darah ayam, semacam kayak gitu. Akhirnya ditanya sama suami, "Ini siapa?" Gitu. Nah, suaminya sampai nangis, kaget Mhm. mungkin ya, mungkin saking sayangnya, khawatir kenapa-kenapa. Itu baru pertama kali Pertama kejadian? kali kejadian, saya sempet nggak bisa ngomong apa saya itu, nggak bisa ngomong apa-apa, karena sempat percaya nggak percaya. Mhm. "Gila," kata gue, "beneran ada yang kayak gitu kan." Saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman bilang, "Astagfirullah, istighfar," Mmm. gitu, "Astagfirullah." Ternyata ada yang kayak gitu. Sampai saya nggak sama sekali dibilang sadar ngelihat kayak gitu ya, Mhm. cuman apa, reaksinya itu nggak ada gitu, harus kayak gimana gitu kan. Panik gitu ya? Panik ya mungkin itu, panik yang ngomongin betul, panik gitu kan, sempet ngelihat aja. Nah, yang bereaksi itu suaminya sama kawan Heeh. saya. Kalau kawan saya emang dia, sedikitnya ada lah orang bisa gitu, dia orang Ngerti bisa, itu? heeh, ngerti, paham, dia pernah ngobatin kayak gitu. Mmm. Dulu saya dia kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu juga saya sempet diabaikan kawan saya itu, ternyata emang dia bisa. Dia tanya, "Kamu siapa?" Gitu, ternyata dia menunggu di sana. Nah, rumahnya itu emang bekas rel kereta Oh, ternyata. penunggu rumah? Iya, penunggu di sana, penunggu ya semacam kayak gitulah Ya ya Kak, ya saya ya. juga kurang paham ya. Jadi sebelum bangunan rumah itu katanya emang selalunya minta korban. Mmm. Nah, ternyata ditanya tetangga emang dulu, banyak yang meninggal di sana minta korban kayak gitu. Oh, yang mendiami rumah itu? Iya, yang mendiam terus. Sebelum bangunan rumah itu dulunya kereta gitu, Rel rel kereta. kereta ya. Nah, Dan dia banyak kejadiannya banyak gitu? kejadian. Nah, setelah dibangun kata dia kan nggak ada korban, dia minta korban lagi kayak Mmm. gitu. Mungkin kalau di kita wadal gitu ya? Nah, bisa jadilah kayak gitu. Dia minta nyawa, terus minta darah ayam kayak gitu, saya juga nggak paham lah dia maunya apa yang Mmm. kayak gitu. Nah setelah itu dia, ini melawan, berontak, dia lagi diobati sama kawan itu berontak, nggak mempan, sempet Mmm. mempan dulu sih dia, panas panas Mmm. kayak gitu, "Ampun ampun," tapi dia nggak mau keluar, disuruh Karena biasanya "Keluar." sifat jin itu kan pembohong, Kang. Begitu ya? Kayak yang iya minta ampun ampun, padahal dia lagi, Oh. mempersiapkan serangannya gitu. Oh begitu ya? Kalau yang saya tahu biasanya kayak gitu sih sifatnya. Sampai merinding saya dengernya, Iya. asli. Kalau inget itu lagi gila, asli. Ya jadi, dia tuh ampun, semacam kayak gitu dia ngatainnya, "Ampun ampun," panas Mmm. gitu, panas, tapi nggak mau keluar juga.
Nah, sampai dia nyerah kawan saya, aduh nyerah lah mungkin, ya kasihan juga ke orangnya kan lama Hmm. banget dia kesurupannya sampai, wah frontal-frontal kayak gitu. Suaminya aja sampai nangis, seorang cowok itu sampai nangis. Saya nggak bisa ngapain-ngapain, berdoa sebisa-bisa, tapi nggak ada ngaruhnya. Hmm. Nah, akhirnya manggillah, orang bisa setempat, lamalah Kejadiannya sekitar lumayan lama itu berapa lumayan jam? lama kejadiannya, itu dicoba dulu sama kawan saya Hmm. diobatin, sampai minta ampun juga orang kesurupannya, panas kan, tapi dia nggak mau keluar, disuruh keluar dia malah akhirnya nantang, ketawa Iya, iya, lagi, ya emang ngeri gitu. lah ketawanya juga gitu Hmm. lah. Wah ngeri banget kata saya, kira di film aja ternyata emang ketawa kayak gitu ada gitu Hmm. kan. Ya kayak di film ketawanya. Nah saat itu akhirnya manggil orang bisa. Hmm. Lama setelah setengah jam kemudian mungkin lumayan jauh lah ya dari tempatnya, datanglah seorang ustad mungkin ya. Nah dari sana sama dia baru dia, Agak tenang dia mungkin. minta ampun gitu. Itu sebelum sosok perempuan kayaknya yang pertama masuk tuh perempuan. Hmm. Ada Bukan 2, satu. bukan 1 ada 2. Yang pertama itu perempuan, seorang perempuan, soalnya kan kedengarannya beda ya. Nah, begitu yang kedua kali setelah ustad datang itu datang, ya mungkin itu, bisa jadi yang penunggunya ya mungkin ya, Hmm. pemimpinnya lah bisa jadi Hmm. pemimpinnya kayak gitu. Dia bilang, "Saya yang penguasa di sini," kayak gitu. "Saya yang penguasa di sini. Kalian sudah mengganggu kenyamanan saya. Setelah bangunan ini saya nggak bisa minta korban lagi," kayak gitu. Nggak paham lah saya juga maunya apa tuh yang kayak gitu. Nah sempet berontak dulu itu pemimpinnya, tapi akhirnya kalah juga. Bisa diatasi ya. Ya bisa diatasi alhamdulillah, bisa diatasi. Lemes, sampai lemes dia, istrinya tuh sampai nggak bisa ngapain-ngapain. Saya sempet kaget. Ya dari situ saya, wah bener nih ternyata yang kayak gitu tuh ada gitu namanya. Dan kelihatan langsung ya. Langsung ya, oh dari sosok kayak gitunya aja udah mengerikan banget. Apalagi aku lihat aslinya gitu, wah kayaknya nggak kuat deh yang dulunya, oh pengen kayak gimana sih, yang kayak gitu kayak gimana gitu. Nah tapi setelah baru dirasuki aja ke orang, jasadnya doang udah tatapannya aja udah ngeri gitu. Hmm. Dia sempet lagi kesurupan tuh ngelihat satu-satu orang, kan dikerumunin orang Iya, kan, iya, orang iya. banyak kan, tetangga juga masuk. Ada apa?" Dikira kebakaran gitu kan. Hmm. Tadi saya lihat sinar, ternyata udah diceritain ya itu sinar yang kayak gitu. Sempet nggak percaya juga sih tetangga di sana. Ngelihat saya, waduh serem banget dari saya sampai saya juga, wah Takut ya. iya dibilang takut sih, iya takut sih ada ya, Nah, yang namanya manusiawi lah. Jadi takut karena mungkin ya seremnya dia, auranya dia mungkin ya beda ya. Jadi wah bener-bener kayak gini ya, tatapannya tuh tajam gitu kan sampai melototin. Sampai saya, wah istighfar terus, istighfar. nah, Nah akhirnya setelah datang, saya sampai nggak bantu, ngebantu ngangkat dia atau megang dia, karena ya mungkin sempat percaya nggak percaya karena hmm, panik ya. Saat itu panik banget. Jadi sempet cuman ngeliatin iya, doang aja kayak bengong gitu, aja bengong gitu. aja ngeliatin aja Karena udah. mungkin mau ngapain gitu Iya ya. mau ngapain kita kan Bingung nggak bisa, gitu. betul betul, jangankan saya juga bisa ya baca ayat-ayat sedikit Hmm. gitu kan, nggak mental, apalagi yang Hmm. orang temen saya aja yang orang bisa katanya pernah ngobatin kayak gitu udah nggak mental, apalagi saya yang punya apa-apa gitu. Hmm. Aduh ya udahlah mungkin buat pribadi saya, buat menjaga diri sendiri, baca-baca sebisa-bisa. Sempet saya, wah sampai pulang tuh kebayang terus Setelah itu. setelah itu kejadian itu. Nah dari situ jadi apa, punya pikiran gimana ya, posesif gitu ya. Sensitif Ya mungkin ya. sensitif ya, dengan hal gaib jadi sensitif gitu. Hmm. Kadang-kadang kalau di ruangan gelap bukan kita ngebayangin rasa takut kayak gitu, Hmm. enggak, cuman, oh bener ternyata mungkin di ruangan ini juga ada. Jadi punya pikiran ke sana, jadi ada hal-hal kayak Jadi gitu. mungkin agak peka setelah di Nah ruangan-ruangan setelah yang betul, sepi gitu, betul, serasa ada yang betul ngikutin betul banget kah? betul banget. Jadi setiap saya datang ke ruangan apa gitu yang Hmm. sedikit gelap atau gimana, atau yang sedikit menyeramkan, oh mungkin ini bener ada gitu kan. Langsung Dulu kan tersugesti. sugesti itu dia. Dulu sempet nggak percaya kalau ada yang rumah kosong kayak gitu, ah biasa aja gitu kan, nggak ada aura apa.
Setelah kejadian itu bener-bener ada aura kayak gitu, jadi ada rasa kanker banget nih gitu, jadi ada aura Mmm. inilah seremnya, dulu nggak ada. Kalau lihat rumah kosong yang ngarang-ngarang kita udah Cuek iya aja ya? cuek, sekarang tuh udah bisa ngebedain. Heeh, Kalau lewat rumah kayak gini, wah ini kayaknya ada gitu kan, heeh. angker banget gitu kan. Jadi Itu agak kerasanya dari aura atau aura mungkin setelah kejadian kayak gitu kita jadi sensitif banget gitu, mmm, jadi sensitif. Mungkin secara kasat mata saya belum bisa lihat yang kayak gitu mhm, ya, cuma sama ngerasain sekali. Cuman rasa bisa mungkin ngerasainnya itu, ya. Setelah kejadian itu bisa ngerasain. Dulu nggak ada rasa apa-apa, malah kita lewat kuburan apa-apa juga, ah nggak ada ngerasain apa-apa sebelum kejadian gitu. mhm, Tapi setelah kejadian tuh jadi beda gitu, kita lebih sensitif lah, bukan rasa takut cuman, "Oh ini mungkin ada ya mhm, hal-hal kayak gini." lebih percaya juga ya. Ya betul, Saat seperti ini itu. ngerasain apa? Saat ini belum, alhamdulillah mungkin udah terlupakan sedikit-sedikit, tapi udah hilang gitu rasa sensitif kayak gitu. Tapi setelah menceritakan ke belakang lagi itu ya agak merinding juga, sempet Mmm, tadi nyeritainnya sampai bulu saya merinding ya. merinding banget, betul. Di ruangan ini pun nggak ngerasa? Nggak ada kayaknya, nggak ada mungkin ya, mungkin karena saya nggak bisa ngeliat kayak gitu. Mungkin Kalau untuk melihat mungkin belum, belum belum cuma belum, untuk ngerasain kan tadi udah iya udah ada, agak peka betul, gitu. peka peka banget. Pertama masuk ke ruangan ini ada aura-aura, Nah, mungkin setelah terlewati itu cukup lama mungkin ya, setelah nggak pernah lihat yang kayak gitu lagi, sedikit-sedikit saya nggak bisa ngelupain gitu ya. Jadi nggak terlalu sensitif lagi atau gimana. Jadi udah masa biasa bodoh ya? aja. Oh ya udah basa bodoh aja, udah hilang. Tapi setelah menceritakan kejadian gini, jadi ingat lagi gitu kan. Mmm, Jadi, oh jadi flashback ya? betul flashback lagi. Nah itu dia. Itu pengalaman saya pribadi yang betul-betul yang nggak bisa dilupain kalau main asli. Udah 20 tahun ini. 20 tahun ke belakang itu lama banget itu. Wah, lagi asik-asiknya main kan. Tiap ajak main ke teman, hayu, hayu. Dan akhirnya sekarang Kang Roman ini mempercayai ya, Betul, adanya kehidupan dua dunia. Emang itu betul, ada, betul, betul, betul. bahkan kita bersinggungan tiap hari. Iya. Kalau kita bisa lihat ya Kang ya. Iya, Betul, bisa betul. merasakan itu udah seseklah Hmm. di dunia ini dan di mana-mana pun ada sih. Jadi betul-betul padat ya Mmm, sebenarnya ya. Kalau kita bisa lihat dengan mata batin mungkin ya Kang iya ya. iya iya benar. Mungkin itu aja Kang Rohman Iya Kang, pengalamannya. itu aja. Mmm, Belum ada yang lainnya. belum ada Cuman yang itu lain, aja pengen yang ada yang lain. enggak lah, mudah-mudahan jangan lagi. Jangan terulang kalau ada. Nih, Kang Rohman ini kan, sebagai fotografer juga kan. Iya betul. Itu, dulunya emang tukang foto biasa atau hobi gitu? Dulu sih, sempat hobi ya, hobi sebenarnya hobi. Hobi terus, salurin mungkin ya. Akhirnya didalemin, dari situ kita kan kebetulan di komputer juga gitu kan, asik dibilang gitu. Sekarang udah digital ya, Coba-coba, oh ya udah lebih digital, udah canggih, coba-coba ngedit, akhirnya mendalami, asik juga. Dari sana, ya udah mendalami itu sampai sekarang gitu. Nah, sempat sekarang udah berhenti ya, mmm, berapa tahun, udah lama lah, sekitar 3 tahun semenjak Covid mungkin mmm. udah nggak ini lagi, nggak aktif lah. Tapi ilmu nggak hilang kan? Insya Allah kalau ilmu nggak hilang, sampai dimanapun pasti kebawa. Masih bisa Ya, untuk foto-foto atau bisa betul melukis ya? betul betul, insyaallah. Mmm, Melukis seperti apa sih biasanya? kalau saya senangnya dulu emang dari kecil ya, Mmm, seneng tokoh-tokoh kartun gitu, animasi kayak mmm, gitu. Seperti di HP sekarang ya kayak Mobile Legends gitu lah, mmm, tokoh-tokoh, superhero kayak gitu. Malah terinspirasi dari dulu tuh pengen bikin animasi gitu kan. Orang lain aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. mmm, Apalagi kebetulan kita kan posisi di editing kan, kenapa mmm, nggak digabungin, ini kolaborasi kan. mmm. Saya bisa jalanin sendiri gitu kan, dari proses gambar sampai finishing. Dan sekarang lebih canggih, Betul 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 Kak, nggak capek-capek harus kayak nah, dulu iya gambar betul. gitu ya. Harus harus banyak kertas. Heeh, Sekarang enak ada komputer kan.
prosesnya lebih cepat untuk sekarang ya. Betul betul. Berarti biasa menggambar, kartun, Kartun, animasi. animasi, Pernah ya. menggambar manusia juga? Pernah. Ya itu dia, paling bentuk animasi animasi. Maksudnya manusia dianimasiin gitu? Iya, Atau semacam itu. tokoh si Abang? Tokoh-tokoh tokoh, ya tokoh-tokoh kartun kayak gitulah. Mmm, Kayak kayak Mobile Legend, mmm, ya muka-muka kayak gitu, nggak terlalu real manusia. Tapi jadi kalau seperti sketsa dah, gitu. betul betul. Ada ceritanya juga. Iya, ada sih. Oke, sahabat Teteh atau pemirsa di rumah, karena Kang Rohman ini kan dulunya pelukis dan fotografer, saya akan uji nih Kang Rohman ini untuk melukis. Mungkin, yang lebih gampang wajah saya ya, akan dilukis sama Kang Mas, siap nggak Kang? Waduh, insya Allah ya, tapi emang udah lupa lagi sih ya, itu udah lama banget semenjak saya nikah tuh udah lah yang namanya megang pensil untuk Mhm, ngegambar sekedar-kedar hobi, ya animasi kayak gitulah. Boleh bisa? mungkin yang digambarkan yang kejadian saya itu bisa insya Allah lah. Boleh, Saya bisa nggak apa-apa. gambarkan yang waktu kerja di Nah, Banjaran sekalipun kita nggak ngelihat heeh, dengan kasat mata, tapi saya bisa merasakan lah gambarannya seperti apa oke gitu boleh ya, kalau gitu. sosoknya. Jadi kita udah komplit nih, tadi udah diceritain, alurnya seperti apa, Mhm. kejadian seperti apa, kita sekarang visualisasikan. Oke oke oke, Bang. Ya, Siap. kira-kira butuh berapa menit nih? Butuh sekitar 15 menit lah mungkin 15 menit bisa ya? ya. Betul. Oke, boleh dibantu untuk alat tulisnya? Oke ini sahabat teteh, saya menantang nih Kang Rohman ini supaya berkecimpung lagi di, hobinya nih melukis. Tapi nggak, Mudah-mudahan kebuka lagi ya iya, amin dan amin tidak amin. lupa. Mudah-mudahan aja ya, soalnya nggak terlalu lihai juga sih, sekedar hobi. Dari hobi dari hobi biasanya Kang. Iya, betul betul, mudah-mudahan. Dimulai aja, Kak. Boleh boleh, Oke oke, siap. sambil saya nunggu, sambil ngopi ya. Siap. Oke, sedikit info buat sahabat teteh dan pemirsa di rumah nih, sambil menunggu Kang Rohman memvisualisasikan ceritanya. Nah, buat sahabat-sahabat yang ada di rumah, sahabat DT atau yang lainnya yang mempunyai usaha atau komunitas ya, yang ingin, apa ya, di bisa dibilang diiklanin ya di channel kita, boleh bisa support kita. Seperti ini mungkin channel sponsor meja atau bisa di sponsor sambil jalan malam atau apalah, yang punya komunitas atau usahanya, kita bisa bantu promosiin usahanya. Bisa ngehubungin tim kita atau bisa komen dan bisa juga DM ke IG kita. Kita tunggu untuk nominalnya, nanti kita bisa dibicarakan di belakang. Sambil kita nunggu, Kang Rohman menggambar sosok yang pernah Kang Rohman ketahui dulu ya. Udah mulai kelihat sih untuk gambarnya ini. Kayak sesosok cewek kalau saya lihat ini. Ini katanya korban pertama. Korban Ya, pertama. pengakuannya seperti itu, yang Oh, ngerasuki orang kesurupan itu. hmm, Ya, jadi kerasuki orang yang korban pertama di kereta api itu, korban yang kecelakaannya atau yang ditumbalinya? ditumbalin katanya. Pengakuannya sih seperti itu. Beliau ngomong sendiri. Iya, saya dulu korban di sini. Hmm, Terus dia merasa terusik keterangannya, semacam gitulah. Saya juga nggak paham apa hmm. tujuan maksud tujuannya itu. Nah, mungkin dia tuh dikendalikan sama si
apa Sosok namanya yang hitam itu. heeh, jadi, pemimpinnya Iya mungkin, iya. ya. Kalau yang saya lihat sih ini, sosok Iya. hitam gede. Jadi, pengakuan dia itu dia suruhan juga. Jadi dia tuh dirasuki suruhan katanya. Ada yang nyuruh Ada mungkin? yang nyuruh kata dia, "Saya juga nggak mau," kata dia, "karena saya juga disuruh." Nah, setelah dia keluar baru sosok cowok yang masuk ke dia. Kenapa kenanya ke istri teman itu? Nah, saya kurang tahu pribadi Apa saya punya juga. dendam kah sama orang Mungkin tersebut kah? nah kurang Atau tahu karena bisa jadi mungkin mungkin karena dia menempati mmm, kenyamanannya dia mungkin di sana, karena dia, bilangnya seperti itu. Dia kebetulan merasa merasa terusik gitu kan. mmm, kebetulan mungkin lemah ya istrinya Betul ya? betul. Info lagi buat sahabat Teteh, karena di kita itu ada channel satelit ya, namanya Kaum Borangan. Itu channel khusus penelusuran, pure Mmm, penelusuran, yang menyukai penelusuran. Ada tuh di Kaum Borangan, bisa cari di YouTube channelnya Kaum Borangan. Di situ lebih ekstrim dan lebih greget lagi, yang suka-suka kesereman lah ya. Boleh dikunjungi ke channelnya Kaum Borangan, dan jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share juga ya. Karena itu channelnya, channel satelitnya di balik Semarang. Berbulukah Kang? mungkin gambaran seperti ini ya. Itu sama badannya Mmm, atau cuma wajah wajah, wajah sketsa aja? wajah ya. Emang saat itu waktu kerasukan Kang Roman bisa melihat sosok ini? Bisa saya merasakan seperti itu. Jadi spontan begitu dia kerasukan, tiba-tiba gambaran dari pikiran saya tuh sosoknya kayak gini gitu kan. Soalnya Mmm, dari sorotan matanya aja mukanya udah beda, mhm, beda yang namanya Yuyun waktu itu dia tuh yang iya, kerasukan namanya Yuyun. Yang tampangnya awalnya kayak gitu begitu kerasukan tuh bener-bener raut wajahnya tuh mmm, beda banget. Mungkin secara fisik sama ya, secara fisik dia sama. Cuman dari raut wajah sama aura tuh yang beda. Jadi saya bisa membedakan wajahnya tuh bener-bener udah beda. wajah real sama Beda, wajah yang ya sebelum iya ini, sebelum kemasukin tuh udah beda. Tapi secara ilmiah fisik tuh sama sih ya. mhm. Nah setelah yang terakhir kali kerasukannya yang kata dia pengakuannya pemimpinnya, Mhm, nah itu bener-bener suara cowok, udah bukan cewek lagi. Padahal dia itu seorang cewek cewek ya? kan, yang Heeh. kerasukannya cewek. Nah itu udah berubah banget suaranya udah kayak laki-laki. Kaget saya di situ, wah baru percaya nih, bener-bener ada gitu kan.
Ya, kurang lebihnya kayak gitu, Kang. Ini kan cuma sekedar sketsa ya, Ya Kang, ya. ya, oke. Lihat dulu, ini sesosok cewek ya. Kalau saya lihat sih ini sosoknya seperti kuntilanak ya. Hmm? Nih, boleh kamera. Nah, Saya nggak tahu kuntilanak tuh yang kayak gimana, sekedar dari film aja. Saya bisa lihat kuntilanak. Kang, rokoknya boleh dirokok ya? boleh. Kelihatan jelas kan? Ini sosoknya kuntilanak kalau kalau yang saya lihat ya. Kalau suaranya emang mirip-mirip kayak gitu. Mengkikik waktu Iya itu. betul. Kuntilanak gaul ini kayaknya. Nah, Nah, itu yang pengakuan ini yang pemimpinnya. pemimpinnya Ya. katanya. Boleh nih kamera. Lihat jelas. Katanya dia pemimpinnya, tapi kalau lihat di belakangnya sih sosoknya sosok hitam sih kalau yang saya lihat. Kayak ini apa ya? Ya, emang pakai pakai baju hitam. Kalau saya lihat tuh ya secara sketsa gitu Iya kan. iya iya. Mungkin hitam-hitam, serba hitam gitu kan. Cuman Hitam. nggak tahu lah entah dari mana saya punya pikiran dianya kumisnya putih gitu kan, serba putih. Ya nggak tahu, saya juga ada gambaran seperti itu kan dari suara tuh, oh mungkin seperti ini gitu gambarannya. Berarti lihat dari apa sih? Biasanya kalau yang Spontan psikologis aja itu Kang, ya spontan aja ya. dari suara aja bisa menggambarkan Nah, seperti sosoknya itu. seperti ini Nah, gitu. saya juga sempet bingung loh ya. Saya kan nggak bisa ngelihat yang kayak gitu kan, Hahaha. tapi tiba-tiba setelah ngelihat orang kerasukan, kok saya semacam bisa lihat gitu kan, wajahnya seperti gimana gitu. Yang saya kenal tuh si Uyun yang kesurupannya itu, mukanya kan kayak gini kan bentuknya, tapi tiba-tiba udah kesurupan kok bukan kayak dia, mukanya kayak gini gitu kan, kayak gini banget. Nah, setelah kejadian yang terakhir kerasukan, ya kayak gitu. Ini orangnya kayak gini nih kayaknya, kayak gitu. Ya spontan aja. Jadi Tanpa disadari juga tanpa kan itu ya? disadari juga, bukan kita bikin-bikinnya kok seperti ini, mungkin kayak gini, enggak. Cuman kita spontan aja, ini orangnya kayak gini gitu kan, orangnya kayak gini. Ya, saat itu saya bengong sambil lihat, saya nggak lepas dari penglihatan kesurupan. Jadi ngeliatin terus, sempet apa? Ya pengen penasaran juga gitu, penasaran sampai di mana gitu kan. Oh, kayak gini mungkin ya. Berarti Jadi, sekarang kalau saya tantang lagi buat melukis sesuatu yang gaib, udah siap? waduh, insya Allah mungkin ya gimana ya, ada rasa takut juga ya. Eh, Saya jujur ya, setelah kejadian itu ya takut sih enggak ya, mungkin khawatir nggak bisa Ngendaliin gitu? nggak bisa ngendaliin, terus tidur juga aduh khawatir nggak nyaman juga gitu. Itu untuk awalan biasa seperti itu. Tuh. Oh gitu ya Kang ya. Heeh. Tapi untuk kesininya karena mungkin terbiasa, ya kayak pertama aja, cuek aja kita, Mmm, kan udah biasa, kalau sudah terbiasa. biasanya gitu. Berarti ini Kang Rohman ini pertama kali melukis sosok gaib. Pertama kali. Padahal saya paling nggak hobi kalau saya menggambar yang serem-serem kayak gitu, waduh paling anti saya. Luar Soalnya saya biasa. tuh senangnya lebih cenderung ke Ke tokoh animasi, gitu, animasi kan, yang keren-keren lah kayak wis, gimana gitu kan. Kalau luar kayak gitu biasa. bukan hobinya, aduh. Makanya ngeri juga saya ngegambar kayak gitu tuh, pengen buru-buru aja. Kalau dibayangin lagi, aduh males lah ngebayanginnya. Tapi bagus Kang, ini buat pembuktian bahwa ya sosok seperti itu juga kita bisa gambarkan. Oke, Kang Rohman terima kasih nih Oke. untuk ceritanya, pengalamannya, dan sekaligus saya todong nih Kang Rohman ini buat memvisualisasikan yang tadinya disuruh menggambar muka saya loh tadinya. Kenapa tuh memilihnya ke sini? Mmm, mungkin untuk pribadi belum siap ya, lebih Udah menarik ke siap. yang saya cerita itu ya, kenapa tidak gitu kan, kita Ah, lanjutin aja gitu kan, betul untuk betul. Jadi pengembangan sinkron cerita. ya. Ya Yang biar tadi sinkron, yang betul. tadi diceritain, nah Betul inilah betul betul. visualisasinya Nah gitu. itu dia, itu nanti kita bisa belakangan lah, Oke oke bisa oke. bikin konsep lagi. Ya, sahabat Tete,
pengalamannya mungkin seperti itu Kang Rohman, sebagai pelukis dan fotografer ya, dan juga pengalaman pribadinya juga ya kita udah dengarkan tadi. Dan buat sahabat teteh yang ingin berbagi cerita seperti Kang Rohman, boleh bisa hubungi kami di IG kami di baliktemarang.id, atau bisa kirim via email kami di baliktemarang@gmail.com, dan bisa juga berkomentar di video kita ini, nanti ada tim kita yang supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.